Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Di sebuah sekolah sederhana di pinggiran kota, seorang guru honorer bernama Raka menjalani hari-harinya dengan penuh kesabaran. Ia datang pagi-pagi sekali, membersihkan ruang kelas, menata bangku murid, dan menyiapkan bahan pelajaran. Walau gajinya hanya cukup untuk sekadar bertahan hidup, semangatnya untuk mendidik anak-anak tak pernah surut. Namun di balik senyumnya yang tulus, Raka menyimpan luka yang dalam, karena setiap langkahnya di sekolah itu selalu dipandang sebelah mata. Siang itu, di ruang guru yang penuh dengan bisik-bisik, kepala sekolah tiba-tiba melontarkan kalimat tajam. Apa gunanya semangat kalau gajinya cuma receh? Guru honorer itu hanya pembebanan sekolah. Mereka tidak akan pernah bisa sejajar dengan guru tetap. Kata-kata itu menusuk hati Raka seperti belati yang mengoyak harga dirinya. Ruangan yang semula ramai mendadak hening. Semua mata tertuju padanya, sebagian terdiam, sebagian lainnya menahan tawa sinis. Raka hanya menunduk, menggenggam erat buku catatannya. Ia tahu dirinya dianggap rendah. Gajinya yang hanya beberapa ratus ribu rupiah setiap bulan selalu jadi bahan hinaan. Padahal ia bekerja sama keras, bahkan lebih, dibandingkan guru lain. Dalam hati, Raka berteriak, apakah harga seorang guru hanya ditentukan oleh gaji? Tapi mulutnya terkunci rapat, memilih diam agar tidak memperkeruh suasana. Kepala sekolah itu berjalan melewatinya dengan senyum meremehkan. Kalau tidak kuat dengan gaji kecil, silakan mundur. Banyak orang di luar sana yang mau jadi honorer, ucapnya dingin, seolah-olah jabatan memberi kuasa untuk menginjak harga diri orang lain. Urat di pelipis Raka menegang, namun ia kembali menarik napas panjang. Bukan karena takut, melainkan karena ia tahu kesabarannya sedang diuji. Hinaan itu bukan sekali dua kali ia terima. Hampir setiap rapat, setiap pertemuan, selalu ada sindiran tajam yang menyinggung tentang gajinya. Rekan-rekan sejawat pun mulai ikut menjauh, khawatir dicap sama rendahnya. Hanya segelintir murid yang masih memandangnya dengan hormat, karena mereka tahu betapa tulusnya Raka mengajar meski hidupnya serba kekurangan. Di balik tatapan matanya yang tampak tenang, sebenarnya Raka menyimpan sebuah rahasia besar. Rahasia yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat, bahkan dari teman terdekatnya di sekolah. Rahasia tentang siapa sebenarnya dirinya, yang suatu hari akan membuat semua orang, terutama kepala sekolah itu, terdiam tak berkutik. Malam itu, setelah pulang dari sekolah, Raka berjalan sendirian melewati jalanan gelap desa. Langkah kakinya berat, bukan karena lelah, melainkan karena hatinya yang penuh luka. Kata-kata kepala sekolah siang tadi masih terngiang jelas di telinganya. Guru honorer hanya pembebanan sekolah, kalimat itu terus menamparkan batinnya, membuat dada sesak. Sesampainya di kamar kecil kosnya, Raka duduk termenung menatap buku catatan muridnya yang lusuh. Lalu air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Raka bukanlah orang yang lemah. Ia selalu mencoba tersenyum di hadapan murid-muridnya, menyembunyikan kesedihan agar mereka tetap semangat belajar. Namun malam itu, di kesunyian, ia akhirnya mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia lelah. Bukan lelah mengajar, melainkan lelah menahan hinaan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah benar orang kecil seperti aku pantas terus bertahan? Namun sejenak kemudian, wajah-wajah polos muridnya terbayang jelas. Anak-anak yang setiap pagi menyapanya dengan ceria, yang berlari kecil menghampirinya sambil membawa buku. Mereka tidak pernah peduli berapa gajinya, mereka hanya butuh seorang guru yang mau mendengar, membimbing, dan mencintai mereka. Ingatan itu membuat air mata Raka jatuh semakin deras. Tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena ia sadar, pekerjaannya jauh lebih mulia dari sekadar angka gaji. Di tengah kesedihan itu, Raka membuka sebuah laci kecil di mejanya. Di sana tersimpan sebuah kartu identitas dengan nama keluarga besar yang sangat berpengaruh. Ia menatap kartu itu lama, lalu menghela napas panjang.
Aku tidak ingin orang tahu siapa sebenarnya aku, bukan sekarang, gumamnya lirih. Raka sengaja menyembunyikan jati dirinya, karena ia ingin orang-orang menilai dirinya dari ketulusan, bukan dari darah dan jabatan keluarganya. Namun dalam hatinya, Raka juga tahu, tidak ada rahasia yang bisa disimpan selamanya. Cepat atau lambat, kebenaran tentang siapa dirinya akan terungkap. Dan ketika saat itu tiba, orang-orang yang meremehkannya akan merasakan penyesalan yang teramat dalam. Untuk sementara, ia memilih diam, meski diam itu penuh luka dan pengorbanan. Pagi itu suasana sekolah mendadak riuh. Kabar beredar cepat bahwa Kepala Dinas Pendidikan akan datang melakukan sidak mendadak. Guru-guru tampak sibuk berbenah, sebagian wajah pucat karena takut ada kekurangan yang terlihat. Kepala sekolah pun mondar-mandir dengan wajah tegang, memberi perintah ini itu dengan suara tinggi. Semua orang berusaha menunjukkan wajah ramah, meski dalam hati mereka penuh kegelisahan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Raka tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia menata buku murid, membersihkan papan tulis, dan menyambut anak-anak dengan senyum hangat. Tidak ada yang menyadari bahwa dadanya berdebar lebih kencang daripada biasanya. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, sosok yang akan datang itu adalah ayahnya sendiri. Ayah yang selama ini ia sembunyikan identitasnya dari semua orang. Ketika mobil dinas berhenti di halaman sekolah, semua guru berjejer rapi menyambut. Kepala sekolah melangkah paling depan, berusaha menunjukkan wibawa dan keramahan. Raka berdiri sedikit di belakang, menunduk dalam diam. Saat kepala dinas turun dari mobil, sorot matanya tajam mengamati setiap sudut sekolah. Aura kewibawaan begitu terasa, membuat semua orang menahan napas. "Bagaimana kabar sekolah ini?" tanya kepala dinas dengan suara dalam. Kepala sekolah langsung maju, melapor dengan penuh semangat, mencoba terlihat sempurna. Namun di balik kata-katanya, terselip ketakutan kalau ada yang tidak beres. Raka hanya memandang dari kejauhan, hatinya bergetar. Ia tahu, cepat atau lambat, tatapan mata itu akan menemukan dirinya. Benar saja, di tengah keramaian, kepala dinas tiba-tiba menghentikan langkahnya. Sorot matanya tertuju tepat ke arah Raka. Hening seketika menyelimuti halaman sekolah. Semua orang heran, bertanya-tanya dalam hati, mengapa kepala dinas menatap seorang guru honorer dengan begitu lama dan penuh makna. Saat itu, udara seolah membeku, menandakan akan ada sesuatu yang besar terungkap. Ketegangan semakin terasa ketika kepala dinas berjalan masuk ke ruang guru. Semua guru mengikuti dari belakang, termasuk Raka yang memilih duduk diam di pojok ruangan. Kepala sekolah dengan wajah penuh percaya diri langsung mengambil alih suasana. "Pak, inilah para guru kami." Termasuk yang di pojok itu, katanya sambil melirik Raka dengan sinis. "Tapi mohon dimaklumi, dia hanya guru honorer. Gajinya kecil, kontribusinya pun tak seberapa." Kata-kata itu membuat suasana ruang guru mendadak hening. Beberapa guru menunduk malu, sementara yang lain saling pandang dengan raut wajah tidak nyaman. Namun kepala sekolah terus berbicara, seolah ingin menunjukkan kesombongannya. "Saya selalu bilang, guru honorer seperti dia hanyalah pelengkap. Kalau tidak ada pun, sekolah ini tetap bisa berjalan." Ucapannya menusuk jantung Raka, tetapi ia tetap menahan diri, menggenggam erat tangannya agar tidak terpancing emosi. Kepala dinas menatap kepala sekolah itu dengan alis terangkat, ekspresinya berubah dingin. Lalu pandangannya beralih ke arah Raka yang masih duduk diam. Ada cahaya aneh di mata kepala dinas, seolah ia sedang menahan sesuatu. "Dia guru honorer di sini?" tanyanya dengan suara tenang namun penuh wibawa. Kepala sekolah tersenyum meremehkan. "Betul, Pak. Hanya honorer. Tidak usah terlalu diperhatikan." Detik itu juga, suasana seakan berhenti. Kepala dinas menoleh tajam, sorot matanya menusuk ke arah kepala sekolah. "Apa kau baru saja bilang, hanya honorer?" Suaranya berat, membuat beberapa guru lain menelan ludah. Kepala sekolah tersentak, tubuhnya kaku. Ia tidak paham mengapa pertanyaan sederhana itu membuat dadanya berdebar hebat. Raka menunduk, dadanya semakin sesak.
Ia tidak ingin rahasianya terbongkar dengan cara ini. Tapi roda takdir seolah sedang berputar semakin cepat. Semua orang di ruangan itu bisa merasakan, ada badai besar yang akan segera pecah. Dan badai itu akan mengubah segalanya, terutama bagi kepala sekolah yang selama ini merendahkannya. Suasana ruang guru semakin mencekam. Kepala sekolah yang tadi begitu percaya diri kini mulai kehilangan kata-kata. Sorot mata kepala dinas membuat tubuhnya gemetar, sementara Raka hanya menunduk dalam diam. Tiba-tiba, kepala dinas melangkah mendekat, berdiri tepat di depan Raka, dan dengan nada yang mengejutkan semua orang ia berkata, "Bangunlah, nak, sudah saatnya kau berdiri." Seluruh ruangan terperangah. Tidak ada yang menyangka, kepala dinas memanggil Raka dengan sebutan nak. Raka pun perlahan berdiri, meski hatinya berat. Ia menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca, berusaha menahan gejolak batin yang selama ini ia simpan. Kepala sekolah melotot, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Pak, apa maksudnya ini?" Suaranya bergetar. Kepala dinas menatap tajam ke arahnya. "Guru yang kau hina ini adalah anakku," ucapnya lantang, membuat semua orang terhenyak. Beberapa guru menutup mulut mereka karena terkejut, sebagian lainnya saling berbisik tak percaya. Kepala sekolah langsung pucat pasi, kakinya seolah kehilangan tenaga. Ia baru sadar, orang yang selama ini diremehkannya ternyata bukan sembarang orang. Namun yang lebih mengejutkan, Raka angkat bicara dengan suara bergetar namun penuh keteguhan. "Ayah, aku tidak pernah ingin orang tahu siapa aku. Aku ingin mereka menilai diriku dari kerja keras, bukan dari jabatanmu." Suasana makin haru, beberapa guru menunduk menahan rasa malu karena ikut meremehkannya selama ini. Sementara kepala sekolah hanya bisa menelan ludah, wajahnya merah menahan malu yang tak terperi. Kepala dinas menghela napas panjang. "Dan sekarang, aku ingin semua orang di ruangan ini belajar satu hal penting, jangan pernah menilai seseorang dari gaji atau statusnya. Karena harga diri manusia jauh lebih tinggi daripada angka di kertas." Kalimat itu menggelegar seperti petir di siang bolong, meninggalkan luka mendalam di hati kepala sekolah. Semua orang terdiam, menyadari bahwa hari itu adalah titik balik, bagi Raka, bagi sekolah, dan terutama bagi sang kepala sekolah yang telah salah besar. Setelah pernyataan mengejutkan itu, ruangan masih dipenuhi keheningan. Semua guru menunduk, tak berani menatap Raka maupun kepala dinas. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar jelas, seolah mengingatkan semua orang betapa dalamnya kesalahan yang telah mereka perbuat. Kepala sekolah duduk terkulai di kursinya, wajahnya pasi, keringat dingin mengucur deras. Untuk pertama kalinya, arogansinya hancur lebur di hadapan orang-orang yang biasanya ia kendalikan dengan kata-kata tajam. Raka berdiri tegak, meski wajahnya masih menyimpan luka batin. Ia memandang seisi ruangan dengan mata yang berkaca-kaca, lalu berkata lirih namun penuh makna, "Selama ini aku diam bukan karena lemah, tetapi karena aku percaya, kesabaran lebih berharga daripada kemarahan. Aku ikhlas jadi guru honorer, karena niatku hanya ingin mengajar dengan hati." Kata-kata itu menusuk hati setiap orang, terutama guru-guru yang dulu sempat memandang rendah dirinya. Beberapa guru wanita tak kuasa menahan tangis, sementara yang lain hanya bisa tertunduk malu. Mereka menyadari betapa kecilnya diri mereka ketika pernah ikut-ikutan meremehkan Raka hanya karena gajinya sedikit. Kini, sosok yang selama ini mereka pandang rendah justru tampak jauh lebih mulia, bukan karena statusnya sebagai anak kepala dinas, tetapi karena kerendahan hatinya yang tulus. Kepala dinas kemudian menepuk bahu Raka dengan bangga. "Kau telah menunjukkan jati diri seorang pendidik sejati, nak. Bukan jabatan, bukan uang, tapi keikhlasan yang membuatmu besar. Hari ini semua orang akan belajar darimu." Ucapan itu membuat suasana semakin haru. Beberapa guru mulai bertepuk tangan pelan, lalu disusul guru-guru lain hingga ruangan itu bergemuruh dengan tepuk tangan penuh penghormatan. Kepala sekolah hanya bisa terdiam, wajahnya merah padam menahan malu. Ia ingin berbicara, tapi suaranya tercekat. Dalam hati ia tahu, ia baru saja kehilangan wibawa yang selama ini ia banggakan.
Sementara Raka berdiri dengan tenang, menerima penghormatan bukan karena kekuasaan, melainkan karena ketulusan hatinya. Hari itu menjadi titik balik besar, Raka tidak lagi dipandang sebelah mata, dan semua orang akhirnya sadar, harga diri manusia tidak pernah bisa diukur dari gaji yang ia terima. Keesokan harinya, suasana sekolah terasa berbeda. Murid-murid yang biasanya hanya menyapa Raka dengan biasa, kini menyambutnya dengan semangat yang luar biasa. Begitu ia memasuki kelas, terdengar suara riuh, "Selamat pagi, Pak Guru." Lebih lantang dari biasanya, beberapa murid bahkan berlari menghampirinya, menyerahkan bunga kertas sederhana buatan tangan mereka. Raka tertegun, dadanya terasa hangat melihat ketulusan anak-anak itu. Salah seorang murid yang duduk di bangku depan, dengan polos berkata, "Pak, kami tidak peduli Bapak honorer atau bukan, bagi kami Bapak adalah guru terbaik." Kalimat itu membuat mata Raka berkaca-kaca. Ia mencoba tersenyum, meski hatinya berguncang oleh rasa haru. Anak-anak itu tidak menilai dari gaji, tidak dari jabatan, tetapi dari cinta yang mereka rasakan dari setiap pelajaran dan nasihat yang ia berikan. Di luar kelas, beberapa guru diam-diam menyaksikan pemandangan itu. Mereka saling pandang, menyadari betapa besar cinta murid-murid kepada Raka. Hati mereka semakin diguncang rasa bersalah. Selama ini, mereka terlalu sibuk membedakan status, tanpa sadar anak-anak sudah jauh lebih bijak dalam menilai siapa guru sejati. Raka berdiri di depan papan tulis, menatap wajah-wajah polos itu dengan senyum penuh kasih. "Terima kasih, anak-anakku. Ingatlah, bukan harta yang membuat kita mulia, tetapi hati yang tulus. Jangan pernah remehkan siapapun, karena kita tidak tahu apa yang Allah sembunyikan di balik dirinya." Suaranya lembut, namun menggetarkan hati setiap anak yang mendengarnya. Hari itu, kelas dipenuhi suasana haru sekaligus bahagia. Murid-murid semakin dekat dengan Raka, dan berita tentang bagaimana kepala sekolah mempermalukan dirinya kini tersebar luas. Namun yang lebih penting, mereka belajar satu pelajaran berharga, menghormati sesama tanpa melihat status atau harta. Dan Raka, meski pernah dihina, kini berdiri sebagai sosok guru yang benar-benar dihormati dan dicintai. Sejak kejadian itu, nama kepala sekolah menjadi buah bibir di seluruh lingkungan pendidikan. Bisikan-bisikan terdengar di mana-mana, bagaimana seorang pemimpin sekolah tega menghina guru honorer yang ternyata adalah anak kepala dinas. Wibawa yang dulu ia banggakan kini runtuh seketika. Para guru yang dulu tunduk padanya, kini mulai menjaga jarak. Bahkan murid-murid pun memandangnya dengan tatapan dingin. Setiap kali melangkah di lorong sekolah, kepala sekolah merasa seperti ditusuk tatapan mata yang penuh penilaian. Ia mencoba bersikap tegas seperti biasanya, namun suaranya tidak lagi berwibawa. Semua orang tahu, kata-katanya tidak sejalan dengan sikapnya. Dalam hati, ia dihantui rasa malu dan penyesalan yang begitu besar, seakan setiap sudut sekolah mengingatkan dirinya pada kesombongan yang telah ia lakukan. Suatu siang, kepala dinas kembali mengunjungi sekolah. Kali ini suasananya jauh berbeda. Semua guru menyambut dengan penuh hormat, sementara kepala sekolah hanya bisa berdiri kaku dengan wajah pucat. Kepala dinas menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang tenang namun penuh ketegasan, "Pemimpin seharusnya melindungi, bukan merendahkan. Kau telah gagal memberi teladan." Kalimat itu seperti palu godam yang menghantam harga dirinya. Raka yang berdiri di sisi ayahnya hanya bisa menunduk. Ia tidak pernah berniat mempermalukan kepala sekolah, tapi takdir telah memperlihatkan kebenaran. Dalam hati, ia bahkan berdoa agar kepala sekolah diberi kesempatan untuk berubah. Namun luka yang sudah ia terima terlalu dalam, dan penghinaan yang ia alami terlalu sering untuk bisa dilupakan begitu saja. Hari itu, kepala sekolah akhirnya menyadari bahwa kesombongan selalu membawa kehancuran. Ia ingin meminta maaf, tapi lidahnya keluh, hatinya terikat rasa malu. Sementara itu, semua orang di sekolah justru semakin menaruh hormat kepada Raka. Sang guru honorer yang dulu dipandang sebelah mata kini menjadi simbol ketulusan, sementara kepala sekolah terjerembab dalam bayang-bayang kesalahan yang tak mudah terhapus. Sejak kejadian memalukan itu,
suasana di sekolah berubah drastis. Guru-guru yang dulunya enggan bergaul dengan Raka kini mulai mendekat, meminta maaf dengan tulus, bahkan ada yang sampai menitikkan air mata karena menyesali sikap mereka. Raka menerima semuanya dengan senyum lembut, tanpa dendam sedikit pun. Baginya, pengampunan jauh lebih berharga daripada menumbuhkan kebencian. Murid-murid pun semakin bersemangat mengikuti pelajaran. Mereka merasa bangga memiliki guru seperti Raka, yang rendah hati meski memiliki latar belakang keluarga yang disegani. Nama Raka mulai menjadi teladan, bukan hanya di kalangan murid, tapi juga menjadi buah bibir para orang tua. Mereka berbisik dengan penuh kagum, guru honorer itu luar biasa, hatinya lebih besar daripada status apapun. Kepala sekolah, yang dulu menjadi sosok paling berkuasa, kini justru terpojok. Ia sering terlihat murung, jarang bicara, dan tidak lagi berani mengeluarkan kata-kata kasar. Setiap kali berpapasan dengan Raka, wajahnya selalu menunduk, seolah menanggung beban berat yang tak pernah hilang. Sekolah pun perlahan lebih banyak dipimpin oleh teladan Raka, meski secara formal jabatan tetap dipegang kepala sekolah. Suatu sore, ketika rapat guru berlangsung, salah satu guru senior angkat bicara. "Mari kita belajar dari Raka. Jangan pernah lagi meremehkan siapapun hanya karena status. Bukankah tugas kita adalah mendidik dengan hati?" Suasana ruangan menjadi hening, lalu diikuti anggukan setuju dari guru-guru lainnya. Kepala sekolah terdiam, wajahnya memerah, menyadari dirinya sedang ditegur tanpa kata-kata langsung. Perubahan itu membuat sekolah terasa lebih hangat. Rasa hormat kini bukan lagi didasarkan pada jabatan, melainkan pada ketulusan dan kerja nyata. Dan Raka, sang guru honorer yang pernah dipandang rendah, kini menjadi cahaya yang menerangi langkah semua orang. Sebuah bukti bahwa kesabaran, keikhlasan, dan kerendahan hati mampu mengubah segalanya. Hari itu, halaman sekolah dipenuhi murid, guru, dan beberapa pejabat yang sengaja hadir untuk acara peringatan Hari Guru. Semua orang berkumpul dengan wajah penuh harap. Suasana begitu hikmat. Di atas panggung sederhana, kepala sekolah berdiri dengan wajah pucat, tangannya bergetar memegang mikrofon. Ia tahu, inilah saat yang tak bisa lagi ia hindari, mengakui kesalahannya di depan semua orang. Dengan suara serak, ia memulai, "Selama ini, saya telah melakukan kesalahan besar. Saya meremehkan seorang guru hanya karena statusnya sebagai honorer. Saya lupa bahwa yang membuat kita mulia bukan jabatan atau gaji, tapi pengabdian dan hati yang tulus." Suara itu menggema, membuat semua orang terdiam, menyimak setiap kata yang keluar dari bibirnya. Lalu, kepala sekolah menoleh ke arah Raka yang duduk di barisan depan. Matanya berkaca-kaca, ia menunduk dalam-dalam. "Raka, maafkan saya, maafkan hinaan yang pernah saya lontarkan padamu. Kau telah membuktikan bahwa engkau lebih pantas disebut guru sejati dibandingkan saya yang hanya bersembunyi di balik jabatan." Ucapannya membuat beberapa guru meneteskan air mata. Raka berdiri perlahan, berjalan mendekati panggung. Ia menatap kepala sekolah dengan senyum tulus, meski matanya ikut berkaca-kaca. "Saya sudah memaafkan sejak lama, Pak. Saya percaya, setiap orang bisa berubah. Mari kita bersama-sama membangun sekolah ini dengan hati, bukan dengan kesombongan." Tepuk tangan meriah meledak dari para murid dan guru, memenuhi udara dengan harapan baru. Seiring berjalannya waktu, sosok Raka semakin menjadi panutan. Bukan hanya di sekolahnya, tetapi juga di lingkungan sekitar. Banyak orang tua murid yang datang menghampirinya, menyalami tangannya, dan berterima kasih karena anak-anak mereka mendapat bimbingan dari seorang guru yang begitu tulus. Kisahnya bahkan terdengar ke sekolah-sekolah lain, menjadi contoh bahwa ketulusan seorang pendidik jauh lebih berharga daripada sekadar jabatan. Kepala sekolah yang dulu angkuh perlahan berubah. Ia kini lebih rendah hati, lebih berhati-hati dalam berbicara, dan lebih menghargai para guru. Meski rasa malu itu masih membekas, namun dari kesalahannya lahirlah kesadaran baru. Ia tak lagi menilai orang dari gaji atau status, melainkan dari kerja keras dan dedikasi. Hubungannya dengan Raka pun perlahan membaik,
karena Raka memilih untuk terus memaafkan tanpa mengungkit masa lalu. Bagi para murid, Raka bukan sekadar guru, melainkan teladan hidup. Setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya mereka catat dalam hati. Mereka belajar bukan hanya dari pelajaran di buku, tapi juga dari ketulusan gurunya yang rela dihina namun tetap sabar. Kisah hidup Raka menjadi pelajaran nyata tentang harga diri, kesabaran, dan pentingnya menghormati setiap manusia. Raka sendiri tetap rendah hati. Meski semua orang sudah tahu bahwa ia anak kepala dinas, ia tak pernah berubah. Ia tetap datang paling pagi, membersihkan kelas, menata bangku, dan menyambut murid-murid dengan senyum hangat. Ia membuktikan bahwa kejayaan sejati seorang pendidik bukan terletak pada siapa keluarganya, tetapi pada ketulusan hati dalam mendidik. Dan begitulah kisah seorang guru honorer yang dulu diremehkan karena gajinya kecil. Kini, ia berdiri tegak sebagai cahaya yang menerangi banyak hati. Dari kisahnya, kita semua belajar, jangan pernah menghina orang lain, sebab di balik kesederhanaan seseorang mungkin tersimpan kemuliaan yang luar biasa. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menghargai sesama, sekecil apapun perannya. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan bagi semua guru di negeri ini, terutama mereka yang berjuang dengan tulus meski dalam keterbatasan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penonton YouTube yang telah setia mengikuti cerita ini dari awal hingga akhir. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menguatkan hati, dan menambah rasa syukur kita dalam menjalani hidup. Terima kasih sudah menonton, semoga rezeki kita semua dilapangkan, hati kita dilembutkan, dan langkah kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang mendapatkan hikmah dari cerita-cerita inspiratif.